Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian GKE Resort Pulang Pisau. Pada pagi hari ini kita mengambil firman Tuhan dari Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 yang saya beri tema yaitu komitmen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki dan perempuan, atau istilahnya sekarang berpacaran, ketika hubungan itu masuk dalam jenjang yang serius, tentunya akan membuat sebuah komitmen. Komitmen untuk supaya hubungan itu terus berlanjut dan kelanjutannya adalah sampai ke jenjang pernikahan. Karena tanpa adanya komitmen akan menjalani sebuah hubungan tanpa tujuan dan tanpa arah yang pasti mau dibawa kemana sebuah hubungan tersebut. Makanya ada lagunya yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, komitmen itu adalah membawa seseorang kepada tujuan dari sebuah hubungan. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, dalam ruang pekerjaan ataupun dalam dunia pekerjaan pun membutuh yang namanya komitmen. Karena komitmen itu sangat penting. Nah, dalam perenungan kita pada hari ini, dalam Hosea ini kita melihat bahwa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan orang Israel adalah tidak bisa menjaga komitmen yang sudah mereka buat untuk mereka percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Padahal Israel ini digambarkan sebagai kekasihnya Tuhan atau pasangan kekasihnya Tuhan. Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Dan mereka percaya kepada Tuhan sebenarnya. Mereka mengakui ketika Tuhan memilih mereka dan mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan yang tidak dibarengi dengan komitmen untuk menjaga kepercayaan itu sampai dengan akhir hidup mereka. Dan kita melihat bagaimana keruntuhan Israel sebagai sebuah akibat dari kedurhakaan mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat pasangan kekasih yang sudah menikah, ketika tidak menjaga komitmen, tidak adanya komitmen, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin saja itu membuat keruntuhan dalam sebuah keluarga. Contoh yang sering kali dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita ataupun yang sering terjadi di lingkungan kita adalah perselingkuhan. Perselingkuhan yang mengakibatkan mungkin saja sampai kepada perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pun melakukan hal yang sama, yaitu berselingkuh dengan membuat mezbah ataupun percaya kepada ilah-ilah lain. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, kepada Allah Israel, tetapi pada saat yang sama mereka juga berselingkuh dengan ilah yang lain. Dapat kita baca di ayat yang keempat. Dan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Di ayat yang ketiga, Israel mengabaikan pengajaran dan perintah Tuhan dengan cara berbuat semau mereka sendiri. Mereka juga menodai hubungan dengan Tuhan secara melakukan dan
apa yang mereka lakukan merupakan sebuah kejijikan bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolak dan merendahkan ibadah mereka. Ibadah yang mereka lakukan secara lahiriah itu hanya menambah daftar panjang dosa mereka di hadapan Tuhan. Maka menurut Tuhan, apa yang mereka lakukan adalah ibarat mereka sedang menabur angin, sehingga mereka akan menuai puting beliung. Artinya, karena Israel sedang menabur dosa, maka mereka akan menuai kehancuran dan penghukuman daripada Tuhan. Kehancuran Israel itu menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita ini ketika kita sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk percaya kepadanya. Maka jangan pernah sekali-kali kita melakukan hal yang dalam bahasa lainnya kita berselingkuh dengan Allah lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, komitmen itu yang pertama itu harus dibuat tanpa adanya paksaan. Kita percaya kepada Tuhan dan mempercayai sepenuhnya kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, itu timbul dari hati nurani kita untuk percaya kepadanya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang karena paksaan, maka melakukannya dengan tidak ikhlas, melakukannya ogah-ogahan. Sebuah komitmen itu dibuat tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua, komitmen juga harus dilakukan dengan kesetiaan dan ketaatan. Sebuah komitmen tanpa adanya kesetiaan, maka saya katakan tadi, komitmen yang tanpa tujuan ataupun tanpa arah. Komitmen disertai dengan kesetiaan, kita selalu diingatkan akan komitmen kita di hadapan Tuhan dan kita melakukannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu bahasa lainnya dilakukan terus-menerus tanpa henti, atau dalam bahasa yang lainnya dilakukan secara kontinu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi kita Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal tanpa kita sadari, kadang-kadang kita tidak bisa menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita mengalami seperti apa yang bangsa Israel pernah lakukan, atau kita pernah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita berselingkuh dengan Allah lain. Kita tanpa kita sadari, kita menomor duakan atau menomor sekiankan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan mau Dia yang diutamakan. Bapak Ibu, biarlah kiranya kita semakin hari, kita semakin taat dan setia kepada Tuhan dalam komitmen kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Yerusalem Taheta. Engkau memberkati para penetua diakon yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan sudah tetapkan mereka untuk boleh melayani di jemaat di Yerusalem Taheta, membantu pendeta yang melayani di sana. Juga kami berdoa buat Ibu Pendeta Tuti yang melayani di jemaat Yerusalem Taheta. Tuhan kiranya berikan hikmat, hati yang bijaksana, boleh menjadi teladan, boleh menjadi panutan dalam kehidupan dalam jemaat. Dan kami percaya bahwa melalui kehidupannya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, dari bidang mereka masing-masing, baik sebagai petani, buruh, pegawai negeri. Kami percaya mereka menemukan pemeliharaan Tuhan. Begitu juga buat pergumulan jemaat Tuhan, juga kami percaya Tuhan hadir dan menolong mereka. Juga kami berdoa buat program jemaat Tuhan, mungkin dalam program membangun gereja, biarnya Tuhan menolong dalam ibadah-ibadah kategorial. Kami percaya Tuhan menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.